Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan pembelajaran meskipun melalui jarak yang amat jauh. Sebab karena memang kondisi pada saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Baik, teman-teman, khususnya kelas 9, sebelum pembelajaran ini nanti akan dimulai, saya mewakili dari Bapak Haji Sutomo meminta maaf karena beliau tidak bisa melaksanakan pembelajaran melalui daring sebab kondisi beliau yang saat ini sedang diberikan ganjaran, yakni berupa sakit. Kita doakan semoga beliau lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Teman-teman kelas 9 MTSN UTBS yang saya banggakan, akhirnya kita bertemu kembali mengenai tentang pembelajaran pendidikan jasmani atau kesehatan, bisa dibilang penjaskes, yang mana nanti kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Ini ada pada bab yang kelima. Kalau teman-teman mempunyai LKS, ini akan dapat memudahkan, atau modul yang lain ini akan memudahkan kita untuk belajar. Baik. Dewasa ini, masyarakat maju yang kaya dan makmur mendapatkan berbagai fasilitas yang amat sangat luar biasa. Suatu hal yang berat menjadi terasa ringan karena teknologi semakin canggih. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi sayangnya, karena kita dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang sangat baik, menjadikan otot-otot kita dan tubuh-tubuh kita seakan jarang untuk digunakan, sehingga ini menjadikan otot dan juga tubuh kita seakan-akan berat untuk digerakkan. Tetapi dengan adanya olahraga terus-menerus dan lain sebagainya, menjadikan daya tahan otot tubuh kita seakan-akan selalu diberikan rangsangan-rangsangan untuk selalu bergerak. Akibat kemajuan tersebut, banyak masyarakat yang kurang gerak sehingga mudah terserang penyakit seperti penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus dan sebagainya, yang berpengaruh terhadap mutu kehidupan mereka masing-masing. Hal tersebut tentunya menunjukkan gejala kemerosotan kebugaran jasmani maupun rohani. Sedari itu, maka inilah penting kesehatan bagi kita untuk selalu terus-menerus berolahraga. Silahkan teman-teman berikhtiar untuk mencari kesehatan dengan cara kalian masing-masing, ya, agar tubuh seakan-akan tidak terasa berat. Ini yang jauh amat lebih penting. Komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembenahan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Ini karena apa? Karena sudah terbiasa, sehingga tubuh selalu bergerak, maka jika diberikan beban yang sedikit agak berat, itu terasa lebih ringan. Lalu apa? Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah apa? Kebugaran jantung dan paru-paru dan juga peredaran darah. Nah, ini termasuk bagian yang amat sangat penting, ya, dari komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Nah, olahraga secukupnya inilah pentingnya bagi tubuh kita. Yang ada di pondok pesantren, habis bangun subuh, sholat subuh, olahraga sebentar, habis itu baru ngaji dan sebagainya, atau ngaji terlebih dahulu, olahraga sebentar baru mandi.
Sebenarnya kalau kita telaah bersama, gerakan-gerakan sholat itu pun juga sudah merupakan bagian dari gerakan-gerakan olahraga yang sudah amat sangat cukup baik, malah ya, amat sangat cukup baik, sehingga perlu kita untuk memperhatikan hal-hal yang sedemikian rupa. Kemudian apa? Yang kedua, daya tahan otot. Nah, daya tahan otot. Seperti apakah daya tahan otot itu? Lalu apa daya tahan otot ini? Ya, ini adalah kemampuan dari otot-otot kerangka tubuh untuk menggunakan kekuatan dalam jangka waktu yang tertentu. Ya, ada kadang yang badannya besar, tapi ketika dia disuruh untuk mengangkat yang berat, wah rasanya terasa amat sangat berat sekali. Ya, ini karena daya tahan otot, termasuk adalah kekuatan otot. Ya, ini karena sering tidak dilatih, sering tidak diberikan rangsangan yang cukup berat atau sering untuk tidak digerakkan, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya rasa berat pada tubuh. Kemudian kelenturan sendi adalah daerah gerak otot dan persendian tubuh. Kelenturan ini sangat erat hubungannya dengan kemampuan otot-otot kerangka tubuh. Terus kemudian disusul lagi adalah apa? Komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh ini termasuk lemak, presentasi lemak yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Yakni yang pertama adalah kebugaran jasmani terkait kesehatan antara lain, yakni latihan kekuatan, latihan otot tungkai, termasuk dapat dilakukan dengan menaiki dan menuruni bangkok atau tangga. Jadi otot tungkai itu, ya, ini termasuk adalah bagian dari kebugaran jasmani. Caranya apa? Latihan menaiki otot tangga, latihan menaiki tangga, ya, atau bangku. Nah, naik kemudian langsung turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini harus begini, ya, ini. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian, nah ini dapat dilakukan dengan menaiki dan menuruni bangku atau tangga. Manfaat ini adalah apa? Nah, manfaatnya adalah kapasitas jantung dan paru-paru akan meningkat, serta otot tungkai akan bertambah jumlah kepilarannya. Jantung dan paru-paru kita terasa enak karena apa? Sering dilatih, ya, terasa ringan. Ini. Kemudian latihan daya tahan otot. Yang B, latihan daya tahan otot. Bentuk latihannya adalah weight training atau latihan beban, yakni latihan-latihan yang sistematis di mana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah kekuatan otot guna mencapai berbagai tujuan tertentu. Nah, ini bisa kita latih dengan apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan barbel. Nah, ini kalau anak-anak usia-usia remaja yang seusia teman-teman kelas 9 ini, paling kalian usianya itu adalah usia 6 sampai usia remaja itu kan 6 sampai 14 tahun. Ya, kurang lebih usia-usia tersebut itu bisa digunakan menggunakan barbel biasanya. Nah, ini untuk melatih otot yang ada di sini kalau barbel. Salah satunya, tapi masih banyak lagi yang kalian bisa gunakan. Ya, biasanya malah anak-anak remaja itu lebih kreatif, dapat banyak kreatif. Ada yang memakai ember itu, terus kemudian dikasih dikasih seperti semen dan lain sebagainya, kemudian dua sisi dikasih, tengah itu dikasih besi atau kayu atau besi. Nah, itu bisa digunakan untuk barbel. Itu termasuk salah satu solusi untuk melatih daya tahan otot. Nah, ini karena usia-usia kalian, usia-usia remaja, posisi badan, posisi tubuh, posisi tulang itu amat sangat baik, ya, maka perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Jangankan itu, posisi duduk saja bila salah maka selebihnya nanti kalian akan merasakan akibatnya dari apa yang dilakukan, gitu. Kemudian yang C adalah
latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Bagaimana caranya? Lari jarak jauh. Lari jarak jauh lakukan dalam ruangan yang luas atau yang terbuka, misalkan di lapangan atau di jalan, tapi tetap berhati-hati, ya, tetap harus mengedepankan keselamatan. Jangan-jangan kalau di jalan terus latihannya di tengah jalan, wah ini berarti merugikan diri kalian. Bukan alih-alih bukan mencari kesehatan, tapi malah mencari penyakit, ya, yang ada posisinya di rumah sakit nanti. Ya, itu yang mengkhawatirkan. Pak, semua olahraga itu ada ada ruginya. Ya memang ada. Ya. Nah, kenapa demikian? Makanya ada yang kadang meninggal di dalam kolam renang, ada yang meninggal karena ternyata punya serangan jantung dan sebagainya. Nah, ini karena apa? Karena kurang latihan. Lalu untuk meminimalisir hal itu apa? Pemanasan. Lakukan pemanasan. Sebelum melakukan olahraga, lakukan pemanasan. Nah, inilah pentingnya olahraga atau kesehatan dalam tubuh kita masing-masing. Lari jarak jauh, lakukan dengan benar, tempat yang baik, tempat yang terbuka, contohnya di lapangan. Itu pelan-pelan saja, tidak usah langsung power. Nah, itu berarti kamu akan cepat capek. Nah, yang rugi nanti adalah teman-teman sendiri. Yang kedua adalah apa? Berenang. Nah, ini berenang di kolam renang yang sudah melakukan untuk keselamatan kalian masing-masing. Ya, berenang Pak, saya juga berenang di mana? Di Sungai Kaligelis. Ya, itu ya malah mendapatkan sehat tidak, tapi merugikan kalian iya. Wah, ini jangan sampai. Kita harus benar-benar memperhatikan tempat, waktu dan lain sebagainya. Itu olahraga yang baik, ya, untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian untuk latihan kelenturan yang ada yang ada pada dalam tubuh kita, termasuk pergelangan tangan kita. Biasanya ada yang begini. Nah, ini termasuk melatih kelenturan. Nah, selama 3 detik tidak masalah. Ya. Terus kemudian kelenturan tungkai dan punggung. Ya, sini. Ini kenapa kadang ada yang, Pak, saya bagian sini sakit karena tidak pernah dilatih. Nah, ini pentingnya kesehatan itu ya di sini. Ya, pentingnya berolahraga. 1 menit tidak masalah. Yang penting tubuh kalian bergerak. Sekarang saat-saatnya baru rame-ramenya orang pada hobi naik sepeda. Padahal zaman simbah-mbah kita dulu malah ada yang jalan kaki. Bersekolah saja jalan kaki. Mau pergi kemana naiknya sepeda. Sekarang sudah kembali kepada zaman-zaman yang dulu. Apalagi ini musim COVID-19, ya, teman-teman bisa lihat kalau kita masuk rumah habis dari bepergian disuruh cuci tangan, disuruh cuci kaki. Itu sebenarnya sudah diajarkan oleh kakek nenek kita yang zaman-zaman dahulu. Nah, inilah pentingnya kesehatan bagi tubuh kita yang amat sangat penting yang harus kita jaga. Manakala badan kita sehat, aktivitas apapun akan terasa ringan. Ya, manakala semuanya akan terasa ringan, otak, pikiran, psikis kita semuanya akan ikut sama. Yang sama dengan adalah bahagia. Wah, ini. Selanjutnya kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, latihan keseimbangan, ya. Maksudnya bagaimana? Kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis, tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis. Nah, jadi berlatih keseimbangan, tidak condong di posisi kanan atau kiri, tapi tegak. Nah, ini termasuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dalam keterampilan. Kemudian latihan peningkatan power. Power ini maksudnya apa? Ya, ini adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Yang suka olahraga sepak bola, biasanya para pelatih selalu bilang, ayo power. Nah, ini maksudnya power bukan power televisi terus dihidupkan itu tidak atau dimatikan, tidak.
Tetapi ini maksudnya adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Jadi langsung tancap gas. Biasanya kalau sepeda motor itu langsung tancap gas, powernya langsung kuat. Nah ini itu termasuk adalah peningkatan dari atau latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Lalu fungsi dan macam-macam tes kebugaran jasmani. Sekarang kita belajar tentang berkaitan dengan fungsi dan macam-macam tes kebugaran. Fungsinya adalah apa? Untuk mengukur kemampuan fisik seseorang, menentukan status kondisi fisik seseorang, mengetahui perkembangan kemampuan fisik seseorang, serta sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Karena kita tahu seberapakah kita mengukur kemampuan fisik saya. Oh, saya biasanya berlari satu lapangan ini 1 menit bisa sampai 2 kali putaran. Oh, berarti kekuatan saya sampai seperti itu. Berarti harus saya tambah lagi misalkan. Nah. Lalu macam-macam tes kebugaran itu apa saja? Yang pertama, tes lari cepat 60 meter. Wah, ini seberapa jauh kita dalam 60 meter itu kita lalui. Seberapa cepat kita dalam 60 meter itu kita lalui. Biasanya pakai stopwatch. Nah, itu begitu bersedia, siap, mulai. Nah, stopwatch dipencet, langsung kemudian seberapa cepatkah kita dalam mencapai target 60 meter itu. Besok kita ulang lagi seperti itu lagi. Kalau ada peningkatan, itu berarti jauh lebih baik. Tenaga kita berarti ada peningkatan yang cukup signifikan. Tapi ingat, kalau itu ada penurunan yang 60 meter, tadinya 60 meter itu sampai 0, berapa detik kok sampai 1 menit lebih, itu berarti ada penurunan tenaga di dalam situ. Nah, ini biasanya orang-orang ketika orang-orang atlet kalau mengecek tes kesehatan itu biasanya dilakukan hal yang semacam itu. Nah, jadi wajar kalau ada para atlet biasanya mengecek fisiknya ya untuk melakukan lari jarak dekat 60 meter ini. Terus kemudian apa? Tes angkat tubuh ya, 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Ini biasanya dilakukan. Bagaimana angkat tubuh itu maksudnya? Kayak begini. Ini ada rantangan besi atau apapun, kemudian dia harus begini. Nah, ini naik begini. Iya. Nah, ini. Itu dilakukan selama 60 detik untuk putra dan 30 detik untuk putri. Berapa jumlahnya selama 30 detik atau 60 detik itu, ya. Maka di situ dihitung. Oh, berarti si A selama 60 detik dia mendapatkan tes angkat tubuh berapa kali misalkan. Nah, ini kegunaan tes kebugaran jasmani. Teman-teman, khususnya kelas 9, begitu amat sangat penting kesehatan bagi tubuh kita untuk kita jaga, untuk kita rawat. Sebab mengapa? Sehat itu sangat mahal sekali. Ya, batuk saja harus ke rumah sakit. Apalagi kalau batuknya saat ini, wah sedikit-sedikit langsung COVID-19 dan sebagainya. Ya, maka dari itu inilah pentingnya menjaga tubuh kita masing-masing dengan berolahraga, sehingga apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan memberikan dampak yang positif atau dampak yang baik bagi tubuh kita, khususnya dalam kita menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian kita di dalam sekolahan, di dalam kelas. Tidak sering tidur di dalam kelas dan sebagainya, itu menjadikan diri kita akan jauh lebih baik kalau memang kita melaksanakan olahraga dengan sebaik mungkin. Ya, tidak tidur di kelas, tidak badan terasa ringan ketika pagi untuk melaksanakan aktivitas, itu amat sangat mahal, amat sangat baik. Ya, maka dari itu luangkan waktu kalian 1 menit pun tidak masalah. Yang penting tubuh kalian bergerak untuk melaksanakan olahraga, melatih jantung, melatih paru-paru.
olahraga, lari, apapun itu, terserah dengan kalian. Silahkan kalian berikhtiar untuk mencari sehat dengan cara kalian masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.